Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu kepada teman-teman yang baru melihat channel ini, tentunya kalau seandainya channel kita tembus di 2000 subscriber saja tembus, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah, oke, kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman, oke, yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat, kalau seandainya ingin bergabung, silahkan subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja kembali ke pembahasan. Nah, ini ada curhatan atau teman kita yang mengatakan seperti ini. Kita lihat bentar, oke. Hari ini tanggal 8 Mei jam 9.30 didatangi sama DC atau FC Kredit Pintar. Ini Kredit Pintar, dia bilang, oke. Saya tanya ID card, habis itu surat tugas KTP sama surat penagihan. Nggak mau nunjukin, malah nunjukin lewat HP. Saya bilang mau bayar lewat aplikasi, tapi nggak tahu kapan. Saya rekam orangnya, malah bilang mau lapor polisi. Ya saya jawab, ayo lapor polisi, nggak ada 10 menit terus pergi. Nah, ini yang saya maksudkan teman-teman, harus memberanikan diri, oke? Seperti Mbak ini, saya akui mentalnya harus seperti ini. Jangan mencela-menceli. Kalau seandainya ada datang DC pinjol, silakan tanyakan saja teman-teman, dari ID card-nya, habis itu surat penagihan, KTP-nya, apakah benar usaha hutang Anda seberapa, sesuai atau tidak sama aplikasinya, oke? Jangan sembarangan masuk rumah Anda. Siapa tahu itu bukan dari pinjol, oke? Takutnya seperti itu, Anda yang dirugikan. Sebaiknya tanya apa adanya, jangan takut menanyakan. Kalau mereka tidak mau memberikan surat itu, Anda usirkan saja, berarti bukan dari pinjol. Mungkin orang yang bukan dari pinjol dan orang tidak bertanggung jawab. Seperti itu, oke? Dan mereka juga kalau benar-benar dari pinjol pasti mempunyai ID card seperti itu tadi. Nah, jadi saya tekankan seperti inilah, oke? Kalau seandainya ingin menanyakan, tanyakan ID card, habis surat penagihan, KTP, hutang kalian berapa, oke, seperti itu. Dan juga jangan pernah Anda janjikan, jangan pernah sekali-sekali Anda janjikan minggu depan ataupun bulan depan, berapa hari lagi saya akan bayarkan hutangnya. Jangan pernah Anda seperti itu. Bilang saja, kalau memang seandainya Anda punya uang nanti akan Anda lunaskan atau cicilkan. Tidak usah Anda katakan janjikan tanggal dan bulan dan hari apanya, oke, seperti itu. Ingat apa saya katakan ini, lakukan dengan sebenar-benarnya. Jangan takutkan, mereka juga manusia, mereka punya rasa takut, mereka juga punya rasa cemas. Kalau seandainya mereka macam-macam ataupun mau menarik aset Anda, habis itu membuat onar, teriak-teriak tempat Anda bisa laporkan ke pihak yang berwajib ataupun ke pihak RT RW. Mereka juga mikir-mikir. Kalau Anda takut sudah ngedon duluan, mereka akan semena-mena dan Anda akan menjadi prioritas utama untuk bahan penagihan mereka, oke? Jadi saya ingatkan kepada teman-teman, kalau seandainya terjadi penagihan sampai ke rumah Anda, mau ratusan kali pun, mau hutang berapapun Anda di aplikasi pinjol, hadapi dengan tenang, fokuskan pikiran Anda, kuatkan mental Anda, dan jangan pernah Anda ketakutan, cemaskan, khawatir apapun itu, oke? Nah, seperti Mbak ini saya sangat setuju, mereka pasti akan lari dengan sendirinya, oke? Dan dia mengatakan, oke, kalau mau melapor ke polisi, ya silakan, mau lapor apanya? Apa yang mau mereka laporkan, bahwa Anda belum bayar pinjol? Tidak ada, oke? Ini adalah hutang piutang, bukan ranahnya pidana. Ini adalah perdata murni. Tidak ada yang namanya pidana mau dilaporkan ke pihak yang berwajib seperti ini, seperti itu. Kecuali Anda melakukan kekerasan, itu beda lagi ranahnya, berarti sudah di luar hutang piutang Anda. Jadi seperti itu saya maksudkan, oke teman-teman. Nah, dan kalau sudah terjadi seperti itu, saya meyakinkan mereka akan pergi dengan sendirinya, teman-teman. Mereka sudah menganggap Anda tidak akan berhasil menagih hutang kepada Anda, dan mereka akan lari sendirinya. Besok-besok juga mikir mau nagih lagi ke rumah Anda juga, mereka mau mikir-mikir, nanti juga tidak akan dapat juga seperti itu, oke? Seperti itu saya maksudkan. Nah, saya ingatkan lagi kepada teman-teman, kalau seandainya ada punya rezeki, ingin melunaskan pinjol Anda, saya sarankan jangan pernah sekali-sekali Anda membayarnya sama DC pinjol. Bayar ke aplikasinya langsung, oke? Kalau seandainya hutang Anda 1 juta, oke? Ingin membayarkan di 1 juta kepada DC, dia bilang bayar saja ke DC-nya, tidak usah Anda bayarkan. Bilang saja saya mau lunaskan lewat aplikasi kalau Anda punya uang atau punya rezeki, oke? Jangan pernah sekali-sekali Anda bayarkan lewat DC pinjol. Tidak ada yang menjamin uang Anda dibayarkan sama DC pinjolnya ke pinjolnya langsung. Takutnya uangnya disalahgunakan sama mereka dan Anda yang bisa dirugikan. Takutnya seperti itu,
teman-teman. Lebih baik kita menghati-hatikan diri kita supaya kita tidak sembrono, tidak sembrono memberikan uang-uang yang hak Anda itu, oke? Jadi apa yang saya maksudkan ini semoga saja teman-teman paham apa yang saya ingatkan, oke? Jangan sekali-sekali Anda takutkan lagi, jangan sekali-sekali Anda khawatirkan lagi masalah pinjaman online menagih ke rumah. Tenangkan otak Anda, pikiran, oke? Fokus saja pekerjaan Anda, tidak usah lagi Anda pikirkan masalah pinjol-pinjol ini, oke? Kalau memang ada uang ingin dibayar silakan, kalau juga tidak apa-apa, oke? Masalah resikonya tidak ada resiko galbay pinjaman online, saya ingatkan, oke? Tidak ada resikonya. Jadi tenangkan diri Anda, oke? Itu saja bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.